Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama, berkali-kali diingatkan pada kita bahwa bulan Ramadan itu bulan tarbiyah, syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Hanya saja banyak di antara kita menganggap pendidikan itu sama dengan pengajaran. Itu salah kaprah, Pak, salah tapi umum. Jadi mendidik itu mendahulukan keteladanan, contoh, daripada mendahulukan mencerdaskan otak. Sebab hari-hari ini hal-hal yang salah kaprah itu banyak, salah tapi umum. Itu banyak sekali. Seperti panjenengan ibu bapak kalau beli Aqua itu diberi merek yang lain juga mau. Bu, beli Aqua bu, diberi klub juga mau, dibeli Total mau, Cleo juga mau. Itu salah kaprah. Sama dengan supporter Bandung itu yang juga diajarkan guru-guru, itu juga salah kaprah, Pak. Halo Bandung, ibu kota kan Periangan. Wong Bandung itu ibu kota Jawa Barat. Betul? Iya, salah kaprah. Bintang kecil di langit yang biru, itu juga salah. Bintang itu keluarnya kan malam hari. Kalau malam hari ini warna langit hitam bukan biru. Itu sudah kadung salah kaprah. Membenarkannya sulit. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya 5 itu merah, kuning kelabu, merah muda, dan biru 5. Tapi yang meletus balon hijau. Loh, itu kan salah kaprah. Sama dengan orang mengatakan pendidikan itu sama dengan pengajaran, salah. Kalau pendidikan itu, kalau disebut bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan itu berarti tiga-tiganya, Bapak Ibu. Jadi mendidik itu mencerdaskan otak, mencerdaskan hati, dan juga diberi keterampilan, skill, kemampuan. Nah, umumnya orang mendidik sama dengan mengajar. Makanya Rasulullah di dalam Al-Quran disebutkan uswatun hasanah. Itu beliau karena seorang pendidik. Jadi uswatun hasanah itu contoh keteladanan. Nah, sekarang orang menganggap mauidhah hasanah, ceramah, tausiah itu lebih penting daripada keteladanan. Tidak. Makanya Rasulullah di Quran tidak disebutkan ya, mauidhah hasanah, uswatun hasanah. Lah, disinilah kami mengajak Bapak Ibu yang sudah kawin terutama, maka pendidikan bulan Ramadan ini tergantung orang tuanya. Dan pendidikan karakter itu memang tergantung orang tua, karena Rasulullah mengingatkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu suci, kata Nabi, baik. Fa inna ma abawahu yuhawidanihi, apakah anak-anak panjenengan nanti beragama Yahudi tergantung orang tuanya. Ini pendidikan pertama kan di keluarga, bukan di sekolah, bukan di masyarakat. Au yunassiranihi, anak menjadi Nasrani, Kristen, itu tergantung orang tua, bapak ibunya. Au yumajisani, menjadi Majusi, beragama Majusi itu dulu Iran kuno, Pak, Persia, yang disembah api. Itu ya tergantung orang tua. Sehingga maaf kalau saya teruskan, au yumalinganihi, anak jadi maling, itu orang tua, Pak. Au yucopetanihi, anak akhirnya menjadi pencopet, itu tergantung orang tua. Auyu bajinganihi, anak jadi bajingan. Auyu mendeminihi, mendem, dan di atasnya mendem ya narkoba, yang tidak boleh, narkoba,
Khamr saja tidak boleh, apalagi narkoba. Walaupun ada narkoba yang boleh. Narkoba kan ada dua macam, khususnya ibu-ibu harus paham itu. Ya, narkoba yang minuman membahayakan dilarang, kalau narkoba narik kolor bapak boleh Pak itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, auyu terorisinihi, hanya jadi teroris itu orang tua. Di Surabaya, kami dari Surabaya Bapak Ibu kemarin kan 3 keluarga itu kan satu keluarga seanaknya, seistrinya itu menjadi ngebom bareng-bareng ingin masuk surga. Nggak tahu surganya siapa itu. Ya. Oleh karena itu ada hikayat lama Bapak Ibu yang bisa jadi pelajaran kita, jadi anak-anak kita terutama di bulan Ramadan ini, pendidikan orang tua yang penting. Hikayat pertama ini hikayat yang menurut saya salah. Ada seorang mubaligh, penceramah, seorang kiai, seorang ustadz yang malam ceramah, itu kan ada di kitab-kitab lama Pak. Lah kiai ini, ustadz ini tiap malam ceramah itu selalu temanya sedekah. Dan dia nyebut bahwa di dalam Quran hadis sedekah yang paling disukai Allah, sedekah dari harta yang paling disukai. Sehingga pada suatu hari datanglah seorang tamu, lah ayah tadi, seorang ustadz mubaligh tadi tiap malam membawa anaknya, salah satu anaknya yang memang dididik nanti menjadi seorang mubaligh, seorang kiai. Ya. Suatu hari datanglah tamu, ibu bapak. Tamu itu suka burung ayahnya, katakan burung, tidak tahu di sini burung yang paling mahal apa Pak? Burung kutut atau burung murai batu lah ya. Loh, burung bapakmu kok baik? Oh iya, bapak suka. Loh, aku suka. Kalau suka saya sedekahkan kepada bapak, bawa pulang aja. Loh, apa ndak izin bapakmu? Ndak perlu. Bapak saya itu prinsipnya harta yang paling disukai itu mesti disedekahkan Pak. Iya, lu kok tahu? Loh, saya tiap malam diajak ceramah bapak saya, pengajian. Tiap malam pidato bapak saya mesti begitu. Menurut Quran hadis, sedekah yang paling disukai Allah dari harta yang paling disukai. Akhirnya burung tadi bawa pulang Bapak Ibu. Alhamdulillah, ayahnya datang. Loh nak, kemana burungnya? Loh sudah saya sedekahkan Pak. Loh kok enggak izin saya? Loh, bapak ini gimana sih? Bapak ini tiap malam kan pidato. Katanya menurut Quran, menurut hadis, sedekah yang paling disukai Allah dan Rasulnya, sedekah di harta yang paling disukai. Ayahnya akhirnya marah Pak. Yang ayah itu waktu itu duduk, akhirnya berdiri. Jadi itu kan dalam pidato tok nak. Jadi seorang ayah yang tiap malam pidato mengatakan bahwa sedekah menurut Quran, menurut hadis, ya dari harta yang paling tapi ketika anaknya mensedekahkan hartanya ayah yang paling disukai itu dia marah. Alasannya itu dalam pidato. Jadi ini ayah mauidhah hasanah yang tidak dibarengi dengan uswatun tidak efektif Pak. Nah inilah Bapak Ibu kepada anaknya terlalu banyak ngomong tapi prakteknya tidak ada. Jamaah. Nah, ayah ibunya tidur bangsawan nih. Bangsawan itu sembahyang subuh jam 8 itu bangsawan Pak. Bangsa sing tangine awan. Lah, ini contoh yang mendahulukan uswatun hasanah tapi mendahulukan mauidhah hasanah tapi meninggalkan uswatun. Nah, tercerah Bapak di dalam keluarga memberi contoh bagaimana, karena memang bulan Ramadan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Lah, contoh yang baik adalah contoh ayah yang kedua ini. Di dalam hikayat lama, di dalam kitab-kitab disebutkan ada seorang ibu bapak, saya yakin pernah mendengar hikayat ini. Ayah dan anak bepergian jauh di padang pasir, karena perjalanan jauh naik keledai, kuda kecil keledai itu Pak. Muatannya penuh, ya. Karena muatan penuh jalan jauh, ya akhirnya sang anak suruh naik, ayahnya pegang kendali, nuntun begitu loh.
Lewat sebuah kampung, orang kampung komentar, ini anak kurang ajar, ayah sudah tua suruh nuntun. Kok enak-enakan dia naik di keledai. Anaknya dengar, Pak saya salah Pak, bapak yang naik, saya yang nuntun. Bapak kan sudah tua. Ganti ayahnya yang naik, anaknya yang nuntun keledai tadi, yang penuh muatan. Lewat kampung sebelah. Orang komentar lagi, Pak Bu, ini bapak kurang ajar ini. Lu kok yo teganya anaknya suruh nuntun di padang pasir panas-panas, anaknya bapaknya enak-enakan naik keledai. Lagi-lagi anaknya yang cerdas, Pak salah Pak. Lu yang benar gimana nak? Ya dituntun bareng-bareng saja Pak. Di akhirnya keledai itu Bapak Ibu dituntun bareng-bareng, tidak dinaiki. Lewat kampung lagi, orang komentar lagi. Ini anak bapak podo gobloke. Lah wong keledai itu walaupun panas padang pasir dinaiki juga ndak apa-apa. Akhirnya ayahnya ganti, oh nak kita keliru nak. Ini yang betul dinaiki berdua nak. Anaknya setuju. Sehingga anak bapak naik keledai yang penuh muatan tadi Bapak Ibu. Lewat kampung lagi, orang komentar, ini anak bapak sontoloyo ini. Ini tidak punya otak anak dan bapak. Nah, akhirnya setelah kejadian itu bapak yang cerdas, nak kamu naik. Aku yang nuntun. Nanti kalau ada komentar lagi jangan didengar. Saya sudah tua tapi saya masih kuat. Kalau nanti saya sudah payah gantian tidak apa-apa. Tapi jangan pernah didengar lagi kalau ada komentar. Nah ini kan hebat Pak Ayah. Jadi nak kalau ngambil keputusan jangan karena mendengar, jangan hanya karena telinga, karena hati. Pakailah hati. Inilah Bapak Ibu, maka ngambil keputusan itu hati yang jernih. Dan lagi-lagi kita salah kaprah lagi, hanya orang pidato biasanya Bapak Ibu ditambahi. Tapi itu saya lihat di kitab tidak ada. Saking bingungnya karena dinaiki berdua juga salah, akhirnya seorang kiai, seorang ustadz pidato di muka umum, saking bingungnya keledai itu digotong bareng-bareng. Itu bohong. Masa kuat? Nah itulah Bapak Ibu, disinilah ya ala bidzikrillah tatmain qulub. Jadi ngambil keputusan itu hati. Jangan hanya karena mendengar langsung ngambil keputusan. Hanya karena mendengar ngambil keputusan, jangan. Ya, harus dengan hati yang jernih. Ya. Ibu bapak sekalian, hari ini misalnya ada kejadian-kejadian apa ya, masanya teroris macam-macam. Selalu ada 4 golongan orang menurut saya. Satu, kajian-kajian sosiologi, orang mengatakan ada yang disebut Buffalo Swallowing, kerbau di kubangan, ada teror. Ini pemerintah salah, polisi salah, tentara salah, bin-nya salah. Jadi setiap ada kekurangan tuh kejadian apa-apa yang negatif itu, ini tukang nyalahne wong. Ada orang model begini ada. Seolah dia paling benar. Itulah Buffalo Swallowing, seperti kerbau di kubangan. Kerbau di kubangan, ya dia teriak melenguh terus. Semua disalahkan. Ada model begini. Ada model kedua, Pak. Ini juga salah kaprah, salah kadung umum. Ini lebih gawat lagi kalau ada kejadian apa-apa yang negatif, yang disebut dengan word prowling. Dia menjadi binatang buas. Ibarat malam hari kegelapan, dia suka kegelapan itu. Karena apa? Rezeki dia lebih banyak ketika dalam kegelapan. Kalau situasi ruwet, rezekinya tambah akeh. Jadi ada orang modelnya di sebuah masyarakat, dibuat masyarakat, dibuat gaduh, dibuat repot, lah dia oleh duit akeh Pak. Dia maklar demo misalnya. Saya hidup di Jakarta 5 tahun Pak, demo tuh enggak ada yang enggak di duit, enggak ada. Di Jakarta itu 50.000 itu sarapannya kadang. Ya. Jadi Bapak udah ini binatang. Jadi ibaratnya ikan lele itu, kata orang tua kita, lele itu kalau airnya jernih Bapak Ibu enggak bisa makan. Tapi kalau airnya dibuat keruh, dia makannya oleh akeh, dapat banyak. Jadi orang Indonesia itu saya lihat ada, termasuk orang Islam, kalau ada situasi enggak enak itu dibuat ruwet terus karena apa? Lah rezekinya di situ. Sambil marah-marah kalau perlu. Ar-rizqu minal ghadab. Ghadab itu marah. Jadi rezeki itu karena marah-marah terus rezeki ditambah akeh gitu. Lah yang ketiga ada model
bird rambling. Itu burung-burung merpati yang ya dia makmum binatang buas tadi, Bapak. Binatang buas kalau dapat makanan kan ada yang tercecer, ada yang kutah lah bahasa Jawanya. Itu dia oleh kecipratan barangkali ini binatang buas macan itu ada tersisa-sisa lah. Makmuman lillahi ta'ala pada binatang buas. Yang paling baik yang terakhir ini Bapak, jadilah kunang-kunang. Disebut fireflies rising, kunang-kunang yang menyinari. Orang yang setiap ada kejadian yang jelek, negatif itu berpikir solusi. Itu di dalam Al-Quran disebut makhroja. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibarat kegelapan malam hari Bapak Ibu, kita caci maki kegelapan kan enggak menyelesaikan persoalan. Ini salah, semua salah, polisi salah, ini salah, pemerintah salah, masyarakat salah, kan enggak menyelesaikan persoalan. Apalagi mempertahankan kegelapan. Ya. Yang paling baik, ini solusinya bagaimana? Jadilah kunang-kunang. Walaupun kunang-kunang itu tidak bersinar terang, kalau masing-masing orang jadi kunang-kunang, nah itulah orang puasa. Orang puasa diinginkan orang sabar, berpikir jernih, hatinya jernih, memikir dengan jernih, tidak suka nyalahkan orang. Rasulullah tidak pernah nyalahkan orang, Pak. Kisah populer itu loh Bapak Ibu yang sering kita dengar tadi setelah zuhur Nabi memerintahkan rombongan berdakwah di kampung Quraidah, itu yang paling populer. Walaupun tidak ada contoh lain. Beberapa orang dipinta datang ke desa namanya Quraidah, kemudian Nabi dawuh la tusallu al-asra illa fi bani Quraidah, jangan sembahyang asar kecuali kalau sudah nyampe desa Quraidah. Ternyata waktu asar akan habis Bapak Ibu, sehingga ada dua pendapat. Pendapat pertama sembahyang di jalan. Bab kalau sembahyang di desa Quraidah jelas waktu asarnya habis. Tapi separuh tidak. Oh enggak, sampai asar Nabi itu dawuhnya la tusallu al-asra illa fi bani Quraidah. Jangan sembahyang asar belum nyampe desa. Loh, waktunya maghrib, enggak apa-apa. Nabi dawuhnya begitu kok. Jadi ada dua pendapat. Ada yang berpendapat tekstual, narasinya ada, tapi ada berpendapat konteks, makna, pemahamannya. Ketika pulang ke Madinah, lapor Rasulullah, ya Rasulullah kemarin sholat asarnya ndak podo Kanjeng Nabi, sebagian di jalan waktu asar masih ada, tapi sembahyang di Quraidah waktu sudah waktu maghrib. Mana yang benar? Benar kabeh. Yang ditiru oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi hari-hari ini menurut saya kalau perbedaan pendapat apalagi menyangkut ibadah itu sudah selesai Pak. Itu 50 tahun yang lalu tengkar bolehlah, kalau hari ini tidak usah tengkar urusan mana yang paling benar. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat besar Bapak Ibu. Nabi itu kalau waktu haji di Mina itu selalu jamak qashar, maghrib, isya, zuhur, asar jamak qashar. Lah waktu Khalifah Utsman, Sayyidina Utsman itu sembahyang di Mina tidak pernah jamak, tidak pernah qashar, sehingga dilaporkan Abdullah bin Mas'ud, sahabat besar. Abdullah bin Mas'ud marah. Ini Utsman salah. Utsman bin Affan salah, tidak sama dengan Nabi. Nabi itu loh selalu jamak qashar. Sehingga hari berikutnya akhirnya Abdullah bin Mas'ud Bapak Ibu juga sembahyang di Mina tadi, jadi makmumnya, imamnya tetap Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan ya tetap tidak jamak, tidak qashar. Setelah selesai bahkan Ibnu Mas'ud ikut sholat tidak jamak, tidak qashar, dituntut sama orang depannya, loh Ibnu Mas'ud sampean katanya Utsman salah, tidak sama dengan Nabi. Loh kesamaan kok ikut-ikutan? Berarti sama ikut-ikutan salah. Apa jawaban Ibnu Mas'ud ini yang harus kita pegang Pak? Bertengkar itu jelek. Bertengkar itu jelek. Saya kira inilah yang harus kita pegangi hari ini Bapak Ibu. Ya. Dulu zaman awal Indonesia merdeka enak Pak, NU Muhammadiyah selesai. Ya, sing kunut NU, gak kunut Muhammadiyah. Sembahyang tidak kopian, zaman kecil saya dulu itu masih Muhammadiyah. Lek kopian NU. Lek sarungan NU. Nggih, lek
Kok celonoan Muhammadiyah. Tarawih juga begitu. Lek 23 NU, lek 11 Muhammadiyah. Sekarang anak-anak NU Muhammadiyah podo enggak tarawih kabeh. Lah, sekarang aliran kan macam-macam gitu loh. Jadi inilah pendapat Ibnu Mas'ud itu yang kami inginkan, itulah kecerdasan hati menurut saya. Dan itu bulan pendidikan. Enggak usah bertengkar lah, monggo. Termasuk sing 23 kalah akeh mbek sing 11 misalnya. Lho akeh-akehane akeh enggak tarawih lho. Enggak usah begitulah. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bulan Ramadan itu bulan ibadah, betul-betul ibadah itu lillah karena Allah. Alhamdulillah, lillah. Beragama itu hakikatnya tunduk patuh pasrah kepada Allah. Islam memang agama kita, tapi isi Islam itu ya ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, bukan lil Islam. Jadi beribadah itu sebutlah Allah 24 jam. Jangan nyebut Islam tapi lali Gusti Allah, itu hati-hati, diancam Allah. Sholat saja nih ingat Allah, diancam Allah. Fawailul lil. Tapi hari ini ada gejala Islam tapi lali Gusti Allah. Ya itu pelajaran buat kita sekalian, tetap ada manfaatnya. Banyaklah merenung bulan puasa ini, mudah-mudahan Allah menjadi kita umat yang baik, yang mutakin. Amin Allahumma. Terakhir saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir semuanya rumah tangganya barokah. Rezekinya barokah, umurnya barokah, anaknya barokah. Amin Allahumma. Didoakan yang belum kawin segera kawin. Amin Allahumma. Adapun yang sudah kawin juga didoakan mudah-mudahan kawin lagi, mboten Pak, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah dan rahmah. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.